Bupati Minahasa Utara Jouni Ganda SEMAP, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022, bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bupati, melantik Insinyur Nofli Gewowiling MSI sebagai Sekretaris Daerah setelah 11 bulan 2 hari. Posisi Sekda ini diisi PLT Sekda Rivino Dondokambei yang menjabat Asisten 3 Bidang Administrasi Umum. Pelantikan ini didasarkan atas hasil seleksi terbuka Sekda yang digelar oleh Pemkab Minut melalui panitia seleksi beberapa waktu yang lalu. Dalam seleksi terbuka ini Nofli Gewowiling yang sebelumnya menjabat Kadis Pertanian Pemprov Sulut, menyisihkan 3 pesaingnya untuk jabatan Sekda Minut dengan meraih nilai tertinggi 89.31 poin. Pelantikan ini didasarkan SK Bupati nomor 821 BKPSDM 13/9 tentang pengangkatan ASN Jabatan Tinggi Pratama Sekda Pemkab Minut, tanggal 16 November dan Surat Rekomendasi KASN nomor 3916. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dihadiri dan disaksikan oleh Kepala BKPSDM Provinsi Sulut Klaijun Dondokambei SSTP, Forkopimda Minut, staf khusus, staf ahli, asisten 1, 2 dan 3, kepala OPD, para camat dan undangan lainnya. Dalam sambutan pelantikan, Bupati JG mengatakan, jabatan Sekda ini telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan aturan. Lanjut Bupati mengingatkan Sekda, bahwa ke depan banyak tantangan yang akan dihadapi, terutama dalam waktu dekat akan ditetapkan APBD Induk Minut tahun anggaran 2023. Panitia seleksi yang diikuti oleh 4 kandidat yang sudah mengikuti tahapan seleksi, sehingga pada saat ini kita sudah mendapatkan atau kita sudah melakukan pelantikan dan pengambilan janji Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini kita lakukan dalam keadaan sehat. Saya sangat yakin bahwa dinamika dalam setiap organisasi adalah hal yang penting dan sesuatu yang harus. Ya, jadi dinamika dalam setiap organisasi itu pergantian jabatan, rotasi itu adalah sebetulnya apa? Tour of duty. Ya. Dan ini juga akan membuat organisasi ini menjadi lebih bergairah, terutama di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara ini. Kita juga kemarin baru melakukan rotasi ya, untuk jabatan eselon 2, ada eselon 3 juga. Dan mungkin kita juga dalam waktu dekat kita juga akan melakukan rotasi ya. Rotasi ini juga kita lakukan dalam rangka penyegaran. Ada yang sudah 5 tahun, kalau izin Pak Kapolres, bahasa di sini sopastio ya. Ya aduh, ini menghadapi itu terus. Jadi harus ada penyegaran. Nah, sehingga juga kita lakukan rotasi, penyegaran. Dan ini dilakukan juga kita melalui suatu tahapan-tahapan seleksi dan job fit, uji kompetensi. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran, mudah-mudahan yang bersangkutan cocok di tempat yang baru dan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi yang terpenting dalam pergeseran ataupun jabatan-jabatan yang baru ini adalah niat kita untuk melayani masyarakat. Karena memang kita sudah memutuskan untuk memberi diri menjadi pelayan masyarakat, termasuk saya juga. Komitmen ini yang saya rasa harus kita pegang bersama. Termasuk pesan buat Pak Sekda yang baru, banyak tantangan-tantangan kita ke depan. Ini dalam waktu sudah sangat pendek sekali kita akan menetapkan APBD Induk 2023. Ya, sudah ada guidance, arahan-arahan dalam kita mengantisipasi kondisi-kondisi khusus di tahun 2023. Tadi juga arahan dari Pak Gubernur di dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan kewaspadaan kita di tahun 2023 agar kita betul-betul masyarakat Kabupaten Minahasa Utara khususnya akan mampu menghadapi setiap gejolak yang terjadi dalam perekonomian maupun dalam sosial politik. Tahun 2023 dinamika politik akan makin memanas karena akan memasuki di awal tahun 2024 kita akan memasuki pesta demokrasi, mulai dari pemilihan presiden dan anggota DPRD, DPR RI, DPRD juga
bulan November akan ada pilkada. Nah, sehingga dinamika ini tentu akan menambah usaha kerja keras kita untuk bisa lebih lagi bagaimana kita mengatur situasi, dan tugas utama kita tentunya adalah perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan ini semua aspek, mulai dari kesejahteraan mereka, keamanan mereka tentunya. Oleh karena itu, pesan saya buat Pak Sekda yang baru untuk juga membangun kolaborasi yang baik dengan Forkopimda beserta jajaran agar kita betul-betul solid bergerak. Kalau kita sendiri-sendiri, maka kita tidak akan mampu bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berat ke depan di masa depan ini. Usai dilantik, Sekda Nofli Gewawiling kepada awak media menyatakan bahwa jabatan ini adalah kepercayaan pimpinan, Bupati Jone Ganda dan Wabub Kevin Lotulung, dan sebagai mantan Kadis Pertanian Pemprov Sulut, Sekda menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Gubernur Oli Dondo Kambei dan Wakil Gubernur Stephen Kando atas kepercayaan yang telah diberikan. Dan untuk menjawab tantangan terkait pembahasan APBD Induk 2023 yang ditargetkan harus rampung tanggal 30 November tahun 2022, Sekda menegaskan, bersama jajaran TAPD akan berupaya menggenjot pembahasan APBD Induk 2023 agar bisa tuntas dan menjadi kado di hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Utara ke-19 pada tanggal 20 November tahun 2022. Pertama, dengan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, saya memahami secara benar bahwa ini adalah kepercayaan pimpinan, terutama tentu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Minahasa Utara. Dan karena saya sebagai Kepala Dinas Pertanian tentu berterima kasih banyak juga kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang telah mempercayakan, mengizinkan saya untuk melaksanakan tugas. Kepercayaan dalam jabatan tentu ini melalui sebuah proses yang cukup panjang, proses seleksi dan penilaian secara berjenjang, dan setelah melalui semua tahapan sebagaimana Pak Bupati katakan tadi, tetapi dasar utama adalah kepercayaan. Saya siap termasuk tentu dalam waktu yang singkat banyak agenda kegiatan yang harus dilaksanakan, terutama yang pertama adalah pembahasan APBD 2023 Kabupaten Minahasa Utara, dan itu sudah masuk tahap yang kedua. Besok saya dengan Pak Asisten akan menindaklanjuti melalui sebuah pembahasan yang melibatkan seluruh OPD agar senantiasa secara internal itu dimantapkan untuk dibawa pada tahapan akhir melalui pengesahan di DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Dan Pak Bupati sangat mengharapkan agar supaya ini juga bisa disandingkan dengan momentum hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Utara yang ke-19. Semoga ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Bupati. Sekali lagi, jabatan Sekda ini adalah jabatan sebagai pelayan, terutama tentu sebagai pembantu Bupati, tidak lebih daripada itu. Sehingga semua yang nantinya tugas dan fungsi selaku sekretaris daerah hanya dua: melaksanakan apa yang menjadi program kerja Bupati, tetapi juga membantu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk mewujudkan Minahasa Utara hebat. Nah, hebat ini yang kita harus jabarkan, indikatornya apa? Termasuk setelah kalimat hebat, di situ ada minut menuju perubahan. Tetapi ada juga berkelanjutan, pendapatan dan kesejahteraan. Namun berlandaskan iman serta gotong royong. Nah, ini yang kita akan jabarkan. Seperti apa sih implementasi dari visi misi dari Pak Bupati
Pak Wakil Bupati, dan secara umum tentu menuju Sulut. Gotong royong implementasi secara internal tentu ini sangat diharapkan dukungan dan jajaran seluruh OPD, seluruh asisten untuk kiranya bisa berkolaborasi. Program dan kegiatan kalau hanya dilaksanakan secara sendiri hasilnya kurang maksimal. Dan karena ada bunyi dalam visi gotong royong, implementasinya adalah kolaborasi, maka itu yang akan kita laksanakan. Semoga ASN di Kabupaten Minahasa Utara punya gerak langkah yang sama dalam kaitannya dengan menumpang dan mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Okay. Pak, apakah optimis akan selesai pada waktunya untuk pembahasan dan penyusunan APBD untuk 2023 ini? Itu merupakan sebuah tantangan, tapi sebagai tanggung jawab kita harus didasari pada optimisme. Ya, optimisme ini akan membangkitkan semangat kita untuk supaya bisa menyelesaikan APBD 2023 yang ujungnya adalah dalam forum nantinya dibawa dalam forum DPRD pada hari Senin menurut rencana. Semoga ini bisa terwujud. Makanya mulai besok pagi saya bersama Pak Asisten akan membahas secara khusus. Sorenya Pak Bupati bersama seluruh OPD memantapkan lagi agar supaya seluruh program dan kegiatan itu betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Oke. Iya. Terima. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.